Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذي إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji dan syukur mari sama-sama dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Allah yang sangat mulia yang lebih kepada kita yaitu kesempatan dan kesehatan. Alhamdulillah kita pada berkumpul pada tempat yang sangat mulia ini. Tujuan dan maksud adalah melainkan kita tunai sebuah ibadah yang wajib oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salat dan salam mari sama-sama diwalakan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, dan kepada sahabat, dan kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, dan juga kepada ulama-ulama yang muktabar yang menentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan semuanya. Kemudian ta'zim dan ikram Tuhan yang pertama sekali yaitu kepada guru kita, yaitu ibu khatib masjid, dan juga kepada ibu merawati masjid, dan juga kepada panitia pengurus masjid, dan juga kepada seluruh guru Tuhan, urusi Tuhan yang berhadir di bawah yang berbahagianya, dan juga kepada seluruh hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana biasa kita sebelum datang dalam membacakan rukun al-khutbah, sebagaimana khatib-khatib yang indah bekas titik dua meminta hasanah, semoga menjadi manfaat kepada khatib sendiri dan kiranya menjadi pahala renungan dan pertimbangan kepada hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dunia dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia, akan tetapi yang hakikatnya kita manusia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dunia. Dunia bagi kita merupakan ibarat di dalam perjalanan menempuh sesaat di bawah pohon yang melentang, sedangkan perjalanan yang cukup masih jauh yang mendedah-dedah dan yang cukup melelahkan. Dua buah alam itu yang tengah dipreh-preh kita nyawa. Yang pertama adalah alam barzakh, yang kedua adalah alam karar. Adakah alam barzakh rawatan dari kita? Adakah sebuah kubur daripada kubur syurga? Atau kubatan kubarin diaran? Adakah sebuah alur daripada alur neraka? Yuhana kita melainkan doa kita nyawa, harapan kita nyawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi oleh Allah Subhanahu wa taala sebab kubur daripada kubur syurga. Yang kedua adalah alam karar, yaitu alam akhirat. Adakah alam akhirat yang tempat pembalasan berupa nikmat-nikmat syurga Allah, ataupun sebaliknya berupa azab neraka Allah, dan juga hadanya yang melainkan doa kita jauh, permohonan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah tempat itu syurga Jannatul Na'im. Amin ya Allah. Oleh karena demikian, kita dicinta oleh Allah Subhanahu
untuk dunia, melainkan Allah mempersiapkan kepada akhirat. Oleh karena demikian, segala rintangan Allah, segala ujian Allah akan senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran, ahasiban nas, adakah menyangka oleh manusia, adakah mengira oleh manusia, ayyudraku ayyakulu amanna, dibiarkan saja terhadap manusia mengatakan amanna wa hum la yuftanun, dan mereka tidak akan lagi diuji. Kedua jawabannya, ketika kita iman kepada Allah, ketika kita iman kepada Allah sebagai Tuhan, ketika kita ikrarkan diri dalam iman kepada Muhammad sebagai Rasul, ketika kita iman kepada Al-Quran sebagai kitab, itu merupakan awal yang berhak dengan tak terima segala ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah menguji umat-umat sebelum-sebelumnya. Sebagaimana Allah menyebut dalam Al-Quran, wa laqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh telah menguji akan umat-umat sebelum kalian, supaya bahwa Allah Maha mengetahui siapa di antara mereka benar-benar beriman kepada Allah dan siapa di antara mereka yang menjadi penipu. Ketika mengikrarkan diri kamu iman kepada Allah sebagai Tuhan, lalu uji yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuaikah ikrar dengan kuat dan tidak sesuai? Ketika mengikrarkan diri kamu iman kepada Allah sebagai Tuhan, kamu iman kepada Muhammad sebagai Rasul, kamu iman kepada Al-Quran sebagai kitab, lalu uji dan yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuaikah pengakuan dengan kuat dan lalu Allah Subhanahu wa taala uji dengan heboh ujian. Dikalau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ujian, kita jawapan bedanya. Pukul gundah jawabannya itu salah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dengan berbaca-baca bala malapetaka musibah dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah menyebut dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami uji akan kalian minal khawfi, bagian daripada ketakutan, kan ketakutan yang sebenarnya, akan tetapi sedikit daripada ketakutan, karena yang dari ketakutan dan yang tak kenal yang singgung pada saat menghadapi mahkamah Allah. Wajib dan bagian daripada kelaparan, sebenarnya bagian daripada kelaparan. Kadang-kadang lehernya dan dia ulang, kadang-kadang hanya berbadi. Itu merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kan bintik dan bintik gerak, karena yang bintik dan bintik gerak tak kalah dengan pada saat Siratul Maun, dan yang kedua tak kalah itu himpun di pada masyarakat dengan kedua tempat yang bintik dan bintik gerak. Tapi itu bidang bagian daripada kelaparan. Kadang-kadang Allah pada itu merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Wal anfus, lejok pulang saudara-saudara, lejok pulang bersih kita, lejok pulang adil kita yang berakal kita lebih inohal lejok pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan ujian Allah. Wal samarat, lejok pulang keberhasilan. Kadang-kadang menyebabkan ihyabatnya Allah kaya melimpah ruah lebih inohal menyebabkan kadang-kadang ihyabat yang Allah berikan lebih lebih inohal, itu merupakan ujian Allah. Boleh menunjuk keberhasilan dan tidak menunjuk rasa, itu merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dia kalau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ujian kita jawaban kita, maka jawaban yang betul adalah sabar. Artinya menerima segala ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, menghadapi dengan kesabaran. Bau ayat yang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa basyiril sabirin, beri kabar gembira oleh Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Benar kabar gembira, orang yang sabar adalah kelompok syurga Allah. Alladzi idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di antara mereka bila menjumpai musibah, maka mereka itu berkata inna lillahi,
semua itu adalah milik Allah. Setia kepada Allah dimakan dan dibagi. Janji Allah kepada orang yang sabar, berjanji Allah kepada orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah mereka yang diberi Tuhan mendapat rahmat dan mendapat ampunan. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah yang mendapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang musibah awal yang ada, kadang-kadang musibah yang lain, maka jawaban yang benar adalah sabar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan bermacam-macam rahmat dan nikmat. Diberi pangkat kepada dirinya, diberi jabatan kepada dirinya, diberi anak yang saleh, rumah yang taat kepada dirinya. Dikalau oleh Allah Subhanahu wa taala punya dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ilmu yang kepada dirinya sehingga dengan ilmu dapat kemuliaan daripada makhluk-makhluk yang lain. Dikalau oleh Allah Subhanahu wa taala putra jawaban dirinya. Apakah syakirin atau kafirin? Menyembah syukur di atas nikmat Allah dijanjikan di dalam Al-Quran. Janji Allah di dalam Al-Quran, wala in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian syukur di atas nikmat maka ingat nikmat yang lain akan menantikannya. Dan jika kalian kufur di atas nikmatku, ingat pula azabku yang sangat pedih akan menantikannya. Ibadah yang bersyukur meletakkan berubah dapat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu nikmat. Pernahkah terpakai pada tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh tujuan harta yang diubahkan kadang-kadang awal nanti, adapun kadang-kadang binti terubahkan, kadang-kadang ada melengai yang kabut sak dengan yang kubah kepada masjid. Dan harta yang kedua, pernahkah kamu dapat kedua? Pernahkah kamu dapat fakir miskin dengan harta tersebut? Pernahkah kamu dapat daya-daya? Pernahkah kamu dapat masjid? Yang kenyang yang harta yang diberi harta dengannya, yang tak ubah lebih harta dengannya. Kadang-kadang orang menilai harta yang adalah keahlian itu kan lebih dari harta dengannya. Lepas manusia yang menurut daripada ujian yang pertama, dan ujian yang pertama uji kita yang musibah, uji kita dengan bermacam bala petaka. Lepas pun yang menurut, tapi lepas pun yang menurut pada saat Allah uji kita dengan bermacam-macam nikmat, uji kita dengan nikmat harta. Kadang-kadang pada kata harta dua saja, seolah-olahnya adalah harta dua, harta ialah dekat dua. Tapi dua lagi yang dibalik harta nah harta pun lagi, harta pun lagi kadang-kadang nah harta fakir miskin, nah harta anak yatim dua, seolah-olahnya adalah harta lagi kaum nabi-nabi. Nikmat yang betul-betul nikmatnya adalah nikmat bila mana dengan nikmat tersebut mencapai nikmat tinggi umur akhirat, dan bila mana dengan nikmat tersebut mendapat bala berkah tinggi umur akhirat, yang bernikmat mungkin bala berkah ada pun guna istidrak. Lebih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, fakir lebih harta karena kedua kepada Allah Subhanahu wa taala guna istidrak. Yang ketiga, Allah menguji dengan bermacam-macam rahmat dan nikmat. Allah Subhanahu wa taala menguji dengan bermacam-macam perintah dan larangan. Liu supaya pada si Rasulullah SAW, liu ikadi bila mana senyum, liu bijak bila mana senyum atur Islam, liu puasa bulan 9 Ramadan. Itu merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala. Membalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak takut di atas segala perintah Allah, bukan tak takut di atas segala larangannya Allah. Artinya iktisal awamillah wajah dengan sunawaihi, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Adapun jawaban yang salah itu jawaban bakhilin. Makin dulu semayang, makin tertinggal, makin dulu puasa, makin hadatin puasa. Lepas ujian Allah, mampu tak jawab dengan jawapan yang sebenarnya. Uji kita jawab dengan bermacam-macam bala petaka, musibah dan lain sebagainya, jawaban kita yang sabar. Uji kita jawab dengan bermacam-macam
lagi Allah di dalam Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min samaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabihan wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Allah memberi kabar gembira kepada penduduk yang beriman dan penduduk yang beramal amal yang saleh. Allah itu terang kepada penduduk yang beriman dan penduduk yang beramal amal yang saleh. Allah itu memberi tempat balasan, yaitu surga-surga Jannatul Na'im. Dan di dalam surga ada sungai yang dinamakan dengan sungai Madu, sungai Parat dan sungai Susu. Dan pula Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada kita yaitu pendamping yang tidak pernah kotor, yang dinamakan dengan bidadari surga. Fiha khalidun, dan mereka itu adalah kekal dalam surga. Dan bila mana heboh ujian tersebut, mampu saja jawaban yang sebenarnya. Dan Allah juga menjanjikan di dalam Al-Quran, Qudrati Allah di dalam Al-Quran, walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Bila mana mereka yang mendustai, yang memolak-molikkan ayat, yang merubah ayat kami, ulaika ashabun nar, itulah mereka penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka itu adalah kekal dalam neraka. Oleh karena demikian, dan lagi Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, semoga mampu menjawab segala ujian Allah dengan jawaban yang sebenarnya, dengan jawaban yang betul. Dan kiranya Allah berbudi kepada kita dari tempat kemuliaan, tempat yaitu surga Jannatul Na'im. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin.